Kali ini kita akan mereview sebuah mobil yang brand ini baru masuk ke Indonesia, umurnya masih semur jagung. Ini dia Bike X55 2. Sebelum kita bahas soal eksteriornya, sedikit saya jelaskan soal brand Bike ini. Bike ini berasal dari Cina, yang pastinya jelas dari namanya kita udah ketahuan dia ini kota asal adalah Beijing. Lalu untuk brand Bike ini sendiri, Mercedes-Benz punya saham Bike itu sebesar hampir 10%. Makanya ada beberapa hal atau mungkin juga detail pada mobil-mobil Bike yang itu mirip dengan Mercedes-Benz. Oke, itu sepintas tentang brand Bike. Sekarang kita bahas soal eksteriornya. Untuk ini Bike X55 ini dia tampilannya bisa dibilang sangat futuristis ya. Karena dari depan aja dia udah banyak detail yang sipit dan tajam, kayak misalkan di sini di bagian atas, dan bahkan bisa dibilang ini dia punya grill yang hampir nggak ada atau tipis banget gitu. Bahkan di bagian bumper pun juga dia bentuknya dibuat seperti kayak kartu model wajik gitu ya, yang suara dengan bodi. Dan di bawah ini juga ada lubangnya untuk masuk ke mesinnya. Ya, ini X55 ini adalah mobil yang masih menggunakan mesin, bukan electric car. Jadi jangan ketipu ya. Walaupun dia desainnya ini futuristik kayak mobil listrik, tapi dia ini masih menggunakan mesin konvensional. Sekarang kita bahas untuk ke samping dan belakangnya. Oke, sekarang kita bahas di bagian sampingnya dulu. Dia ini secara tampilan samping ini memang tampak ini ya, cukup kekar, khas sebuah SUV. Dan kenapa bisa begitu? Karena juga pengaruh dari pemakaian pelek dan bannya. Untuk bannya sendiri dia ini OEM adalah Hankook, yang ukurannya itu 225 55 19. Dan itu ukuran sama depan belakang. Sementara untuk peleknya ini juga dia berwarna hitam dengan ada sedikit aksen silver di bagian pinggirnya. Lalu seperti yang bisa dilihat, dia ini menganut warna two tone ya, jadi atasnya hitam dan bawahnya itu macam-macam, ada merah, ada kuning hijauan, pokoknya warnanya cukup atraktif lah. Dan untuk sedikit memberi kesan yang ada elegan juga, ada sedikit sentuhan chrome di bagian atas ini, di dekat talang air biasanya begitu ya. Dan di samping ini dia juga tertulis interaktif LED pixel, yang artinya secara pencahayaannya udah pakai LED yang pastinya punya kemampuan penyinaran yang sangat baik. Sekarang kita bahas belakangnya, dan mirip-mirip ke depannya, dia ini bagian belakangnya punya lampu yang sipit dan tajam, yang mana itu juga menimbulkan kesan sporty di bagian belakangnya. Dan yang cukup menarik, dia ini untuk kaca belakangnya itu memang landai, cuma dia punya apa ya, rasio lebar tinggi itu yang cukup tinggi ya. Kan beda kalau biasa mobil-mobil crossover begini, imbas dari desain yang belakang itu dibikin menukik lancip, akhirnya terkorbankan kaca yang agak sempit. Nah, di Bike X55 ini enggak, dia masih cenderung besar kacanya. Makanya untuk melihat ke belakang atau visibilitas ke belakang itu masih cukup baik seperti namanya. Dan sama juga ke depan, dia ini emblemnya Beijing, tapi di bagian kiri bawah ada Bike dan X55 di bagian kanan bawahnya. Untuk knalpot, dia ini menggunakan knalpot dua buah yang masing-masing di kiri kanan itu ada 2 lubang. Artinya memang untuk bagian belakang ini Bike itu punya usaha yang maksimal untuk membuat tampilan belakang ini jadi benar-benar sporty. Sekarang kita mau bahas soal interiornya, tapi sebelumnya saya tunjukin dulu. Kuncinya begini aja bentuknya, biasa, sederhana, nggak aneh-aneh. Cuma ada 4 tombol sini ya, ada tombol kunci pintu, alarm, buka bagasi, dan buka pintu. Saat kita masuk, pasti kita harus buka dulu. Dan dia ini punya model gagang yang flash, mirip di Ioniq 5 ya. Jadi tinggal tarik, pintu pun terbuka. Dan yang cukup menarik adalah dia ini untuk nutup pintunya, suara itu nggak berisik, empuk suaranya. Mirip kayak mobil Eropa. Yuk, sekarang kita masuk. Sekarang kita sudah ada di balik kemudi dari Bike X55 2.
kesan pertama yang kami rasakan gitu masuk ke dalam kabinnya adalah beda dari yang lain. Karena dia ini punya desain dashboard khususnya di bagian kisi AC yang beda dari yang lain. Kalau kebanyakan mobil itu bentuk kisi AC-nya itu bulat, kotak, ini dia bentuknya streamline, jadi beda dari yang lain. Lalu juga mobil ini punya ambient light di bagian door trim yang lampunya itu nempel di bagian tengah-tengah dekat gagang pintu untuk menutupnya. Lalu masih di area dashboard dan kokpit, dia ini punya setir palang 3 yang uniknya di bagian bawahnya ini dibikin kayak bentuk kaki, jadi seolah ada kesan kalau mobil ini punya setir yang bentuknya palang 5. Dan yang unik juga di bagian setir ini di sebelah kiri ada tombol untuk menampilkan kamera 360. Nggak cuma itu, masih di area setirnya dia untuk pengaturan track dan sebagainya itu bentuknya mirip trackball kayak dulu di handphone BlackBerry. Untuk kualitas material interior, ini banyak banget bahan-bahan yang empuk yang berkualitas, kayak misalkan di door trim bagian atas tengah ini semuanya kulit dan empuk. Dashboard juga ada plastik, setirnya kulit, dan bagian dalamnya ada jahitan merah. Lalu di door trim, maksudnya di armrest juga kulit dengan ada aksen jahitan merah, dan pastinya joknya. Nah, joknya sendiri ini untuk di bagian depan, untuk supir dan penumpang depan sudah menganut model bucket seat yang lagi-lagi itu untuk mengesankan mobil ini bernafas sporty. Tadi di awal saya sebutkan kalau mobil ini ada kemiripannya sama Mercedes-Benz, terutama untuk beberapa hal atau detail. Dan di mobil ini kemiripannya ada pada tuas-tuas yang ada di balik setir, misalkan di tuas sen, tuas cruise control, dan juga wiper. Makanya dia untuk sennya peletakannya ada di kiri, dan di bawahnya ini persis di bawah tuas sen itu ada tuas untuk pengaturan cruise control. Ini mirip banget kayak mobil-mobil Mercy keluaran pertengahan era 2010-an. Lalu kita geser lagi ke tengah, ini cukup banyak ya kompartemen terbuka, dan dia ini juga bertingkat kompartemennya. Jadi ada yang di bawah ini ukurannya cukup besar ya, ini bisa menampung kotak tisu dan sebagainya. Terus di atas ini juga ada kompartemen terbuka, di depan bisa buat menaruh barang-barang kecil, lalu di belakangnya ada untuk cup holder ya. Mungkin ini kalau ukurannya sih kayak cocoknya gelas gitu atau botol kecil. Dan di belakangnya ini juga ada tempat untuk wireless charger. Dan di balik armrest ini juga ada satu lagi slot charger USB, dan ada juga adaptor 12 volt. Jadi kalau yang belum punya kabel C2C bisa diakalin pakai adaptor yang model buat tinggal dicolok dalam sini. Tadi saya juga hampir lupa, karena ini dia punya tuas transmisi yang di sini, makanya untuk tuas wiper ada di sebelah kanan. Dan soal tuas transmisi ini dia bentuknya juga unik ya, kayak trapesium yang dimiringin, dan pengoperasiannya mirip kayak punya BMW Mini. Jadi kalau mau jalan injekan dulu, tekan analog, kalau maju dimundurin sampai D, kalau mau mundur dilanjutkan sampai R. Sekarang kita naik ke atasnya, itu di sini ada tombol hazard. Jadi di area lampu atas itu tombol hazardnya, dan pastinya untuk pengaturan buka tutup panoramic sunroof. Nah, ternyata ini juga catatan, walaupun dia bisa dibuka tutup, cuma untuk buka tutup sampai habis harus tahan sendiri, jadi nggak bisa otomatis. Oke, kita bahas dulu gimana rasanya duduk di belakang dari bike X55 ini. Ini depan adalah posisi nyetir saya, tingginya 175, dan hasilnya bisa dilihat masih dapat legroom yang lumayan, ini lebih dari 5 jari. Sementara headroom juga cukup lega ya, apalagi dia kan ada panoramic sunroof yang bikin lebih lega suasana dalam kabin. Terus buat penumpang belakang ada cup holder dan ada kantong di masing-masing bagian belakang jok penumpang depan dan pengemudi. Terus ada AC untuk ventilasi AC belakang, cuma untuk pengaturan dan segala macamnya itu masih tergantung dari yang di depan. Dan juga ada satu slot charger, tapi ini C2C. Jadi kalau punya ini pastikan kalau mau cas harus kabel C2C.
Lalu di tengah-tengahnya ini juga ada armrest yang kalau dibuka ada 2 buah cup holder. Tadi kami bilang mobil ini masih menggunakan mesin konvensional, dan beginilah mesinnya. Dia ini punya mesin yang kapasitasnya itu nggak besar, cuma 1498 cc, tapi pakai turbo. Makanya tenaga itu besar. Dia itu bisa menghasilkan tenaga sebesar 185 dekuda dan torsi 305 Nm. Tenaga dan tersebut disalurkan ke roda depan melalui transmisi otomatis kopling ganda 7 percepatan. Ya, ini mobil transmisinya kopling ganda yang artinya menjanjikan performa yang mengasihkan. Oh ya, sebelum jalan saya berupa, saya belum nunjukin bagasinya. Tapi untuk buka bagasi kita nggak usah repot-repot, nggak usah keluar terus buka pintunya, enggak. Karena buka bagasi mobil ini bisa dilakukan lewat head unit. Dan itu tombolnya terlihat jelas karena berada di bagian paling bawah sebelah kiri head unit. Kita tekan, langsung nih kebuka. Yuk kita lihat gimana bagasinya. Oke, ini dia bagasi dari Bike X55 dan dia ini punya ukuran yang lumayan luas ya. Dia ini rata sama bir bagasinya, jadi kalau mau masukin barang bisa jadi lebih mudah. Terus kalau kita buka, ini ada apa? Ini ada pertalite, ada dongkrak dan sebagainya, standar. Ada ya peralatan dongkrak ya, kita lihat di sini. Ada segitu pengaman, intinya untuk emergency ada di balik lantainya ini. Dan di bagian kiri ini dia dikasih jaring. Lalu juga di sini masih ada lagi untuk charger 12 volt, untuk adaptor 12 volt. Jadi kalau di depan udah ada yang pakai bisa taruh di sini. Lalu pasti untuk keamanan, untuk privasi ada partisinya. Kalau nutup gampang, tekan aja. Itu tadi hasil review kami mengenai Bike X55 Jadi kesimpulannya, mobil ini walaupun dia asal dari Cina, tapi karena ada hubungannya dengan Mercedes-Benz, makanya mobil ini punya beberapa hal yang rasanya Eropa. Bahkan rasa nyetirnya pun ada feel Eropa, seperti di respon pengereman hingga bantingan pun juga firm layaknya crossover atau SUV dari Eropa. Serta untuk akomodasi fitur dia ini juga mumpuni dan pastinya harusnya bisa bersaing dan berbicara banyak di kelasnya. Oke, tadi kan saya bilang adalah di kelasnya. Mobil ini akan masuk ke kelas medium crossover, yang artinya nanti temu lawan-lawan kayak Chery Omoda 5 dan Honda HR-V RS. Untuk harganya berapa? Sabar, tunggu. Baik baru akan mengumumkan harga mobil ini nanti di Gias pada pertengahan Juli 2024 atau di 18 Agustus. Tapi kalau kita berpatokan tadi pada Chery Omoda 5 dan Honda HR-V, mestinya mobil ini bisa berada di bawah 500 juta agar dia bisa semakin kompetitif di kelasnya. Oke, segitu aja reviewnya. Terima kasih, jangan lupa komen, subscribe, dan like. Dan share juga kalau berkenan video ini ke semua sosial media kalian. Sekali lagi terima kasih, bye-bye.